Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada hari ini. Kedua, tidak lupa kita aturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan hari ini. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan judul materi karakteristik osilator RC dan LSD yang terhormat Bapak Cicin Riantoni MPD dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Seliana 5, sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Siska Aprianti sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Muhammad Abdul Halim sebagai pemateri ketiga. Dan Elga Risna Rambunewa sebagai pemateri keempat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita buka presentasi kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian osilator. Osilator adalah sebuah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran berupa gelombang dengan frekuensi tertentu tanpa membutuhkan sinyal input eksternal. Osilator sangat penting dalam berbagai aplikasi elektronik seperti radio, komunikasi nirkabel, sistem kendali, dan masih banyak lainnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, osilator di sini terbagi menjadi dua, yaitu osilator RC dan osilator LC. Pengertian dari osilator RC adalah rangkaian osilator di mana resonatornya menggunakan komponen resistor dan kapasitor. Nah, dalam konteks elektronika dasar, penjelasan mungkin mencakup konsep pengisian dan pengosongan kapasitor melalui resistor, menghasilkan osilasi pada keluaran rangkaian. Kemudian, osilator LC dapat digunakan untuk menghasilkan gelombang persegi atau gelombang segitiga pada frekuensi rendah hingga menengah. Konfigurasi osilator LC umum termasuk osilator astabil atau monostabil. Kemudian ada osilator LC. Osilator LC adalah rangkaian osilator di mana resonatornya menggunakan komponen induktor dan kapasitor. Prinsip dasarnya melibatkan perubahan energi antara medan magnetik di dalam induktor dan medan listrik di dalam kapasitor untuk menghasilkan gelombang osilasi. Osilator LC umumnya digunakan pada frekuensi yang lebih tinggi, terutama dalam aplikasi frekuensi radio. Osilator ini sangat bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pematerinya Siska Aprianti. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang komponen-komponen osilator RC. Yang pertama ada resistor, yang memberikan resistansi yang diperlukan untuk pengosongan atau pengisian kapasitor. Dan yang kedua adalah kapasitor atau C, yang menyimpan energi listrik dengan cara mengumpulkan muatan listrik pada peralatannya. Yang kedua ada karakteristik osilator RC. Yang pertama adalah stabilitas. Osilator RC memiliki kecenderungan untuk tidak stabil karena perubahan suhu dan komponen pasif yang kurang presisi. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi osilator RC dapat diberikan oleh rumus frekuensi dasar osilator RC yang bergantung pada resistan dan kapasitansinya. Yang ketiga ada amplitudo. Amplitudo keluaran osilator RC dapat diatur melalui pemberian tegangan pada input atau menggunakan komponen tambahan seperti potensiometer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Siska Aprilanti telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Muhammad Abdul Halim. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu komponen-komponen osilator LC. Yang pertama itu indikator. Indikator itu untuk menyimpan energi listrik dalam medan magnetik yang disebabkan oleh arus yang mengalir melaluinya. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor ini juga untuk menyimpan energi listrik dengan cara mengumpulkan muatan listrik pada pelat peralatannya. Selanjutnya, next. Karakteristik osilator LC. Yang pertama itu resonansi. Osilator LC menghasilkan gelombang dengan frekuensi resonansi tertentu, di mana energi berosilasi antara medan magnetik dan muatan listrik yang disimpan di kapasitor dan indikator. Terus yang kedua, persyaratan. Osilator LC membutuhkan persyaratan tertentu pada nilai kapasitor dan indikator agar dapat berprosesi dengan stabil dan menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang diinginkan. Terus yang ketiga, frekuensi kerja. Osilator LC dapat bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi seperti dalam aplikasi radio frekuensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Abdul Halim telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya, materi keempat yang akan disampaikan oleh Elgadisna Rambunewa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri keempat akan menjelaskan tentang perbandingan antara osilator RC dan LC. Osilator RC atau resistor kapasitor dan LC atau induktor kapasitor. Keduanya adalah jenis osilator yang digunakan untuk menghasilkan gelombang osilasi. Ada beberapa perbandingan osilator RC dan LC. Yang pertama itu adalah komponen dasar, di mana osilator RC itu menggunakan resistor dan kapasitor sebagai komponen utama, sedangkan osilator LC menggunakan induktor dan kapasitor sebagai komponen utama. Yang kedua itu ada frekuensi osilasi. Kalau osilator RC itu cenderung memiliki frekuensi osilasi lebih rendah, sedangkan LC dapat mencapai frekuensi osilasi yang lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah pemilihan frekuensi, di mana RC lebih cocok untuk aplikasi dengan frekuensi rendah sehingga menengah, sedangkan LC itu digunakan untuk frekuensi yang lebih tinggi. Yang keempat itu ada pengaruh tentang pergeseran fase, di mana osilator RC rentan terhadap pergeseran fasa yang dapat mempengaruhi stabilitas, sedangkan LC cenderung lebih stabil terhadap pergeseran fasa. Yang kelima itu stabilitas frekuensi, di mana RC kurang stabil dibandingkan osilator LC. Dan LC lebih stabil terutama pada frekuensi tinggi. Yang keenam itu adalah ukuran dan berat, di mana RC itu lebih ringan dan kompak karena tidak melibatkan induktor, sedangkan LC memiliki ukuran dan berat yang lebih besar karena melibatkan induktor. Yang ketujuh itu ada penggunaan umum, di mana RC itu digunakan dalam aplikasi seperti osilator tipe, Colpitts, dan Hartley. Sedangkan osilator LC itu umum digunakan dalam osilator tipe tank dan osilator Colpitts untuk frekuensi tinggi. Yang kedelapan itu ada kerugian daya, di mana RC itu lebih efisien dalam hal konsumsi daya, sedangkan LC itu mungkin memiliki kerugian dalam daya yang lebih tinggi. Yang kesembilan itu ada tingkat kesulitan desain, di mana RC lebih mudah didesain dan diimplementasikan, sedangkan LC itu memerlukan perhitungan dan desain yang lebih cermat. Boleh di next? Untuk kesimpulan dalam penerapan osilator RC dan LC, osilator RC
dan LC memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda. Osilator RC biasanya digunakan dalam aplikasi sederhana seperti timer dan penghasilan gelombang standar. Sedangkan osilator LC lebih sering digunakan dalam aplikasi komunikasi dan radio frekuensi yang memerlukan frekuensi yang tinggi dan stabil. Next. Contoh osilator RC dan LC. Contoh osilator RC sederhana dapat dibuat dengan menghubungkan resistor dan kapasitor dalam suatu rangkaian. Misalnya, osilator Colpitts menggunakan kapasitor dan resistor untuk menghasilkan gelombang osilasi. Sedangkan osilator jenis ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pemancar radio frekuensi rendah. Sedangkan contoh osilator LC dapat ditemukan dalam bentuk osilator Colpitts atau Hartley yang menggunakan indikator dan kapasitor. Osilator Hartley misalnya menggunakan induktor dan kapasitor untuk menciptakan resonansi dan menghasilkan gelombang osilasi. Osilator LC sering digunakan dalam pemancar radio berfrekuensi tinggi. Mungkin itu pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Elga Risna Rambunewal telah memaparkan materi terakhir. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami memohon maaf jika terjadi kesalahan dalam presentasi ini. Untuk menutup presentasi ini, marilah kita sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.